I'm glad to invite you to Hana Talks. Hana Talks is a medium to convey various things. We work through light discussion with various figures and walk with you to explore the extraordinary that you never imagined. So come on and stay there because you will regret losing a great part of our awesome journey. Just relax and enjoy the show. Oke, kita kembali ke Hana Talks dan sekarang kita masuk di pot kedua. Dan yang spesial kali ini adalah saya nggak sendiri, tapi saya ditemani oleh seorang perempuan yang luar biasa. Dia prestasinya banyak banget dan saat ini mempunyai gelar yang luar biasa, sudah cukup terkenal di Indonesia, yaitu menjadi rektor termuda di Indonesia. Semua udah tahu ya siapa, so please bergabung dengan kita Mbak Risa Santoso. Halo Mbak Risa, apa kabar? Halo Mbak Hana, gimana kabarnya? Baik-baik saya Baik, ini. alhamdulillah. Gimana nih krisis? Banyak yang berubah? Lumayan sih, kayak kita mau nggak mau harus adjust gitu ya. Jadi sekarang ini hebat banget juga sih. Hana Gemintang bikinnya udah radio talk show, sudah semuanya lewat HP aja langsung. Jadi ya harus kayak gini ya, mau nggak mau kita adjustment, kita sama-sama gimana caranya nyariin titik normal baru gitu deh. Iya benar, jadi the new normal gitu ya jadinya sekarang. Oh ya, kita ngobrol-ngobrol kan hari ini, kita akan bahas tentang leading across generation team as millennial. Kayaknya Mbak Risa banget ya. Wah, iya semoga bisa jawab dengan bagus deh. Ekspektasinya terlalu tinggi, takut nggak bisa. Nggak ada tanya jawab kok di bahasa sini, ini. sharing-sharing. Ini Ya, banyak, nyantai-nyantai. oke. Ini banyak sih yang bertanya-tanya ya. Jadi ini banyak sekali pertanyaan yang udah aku collect dan saya rangkum jadi beberapa. Jadi yang pengen banget kita tahu sekarang itu perjalanan seorang Risa sampai bisa jadi rektor termuda di Indonesia. Cerita sedikit dong. Oke, ini kayaknya mungkin teman-teman yang udah bisa nge-google gitu ya, kayaknya banyak dulu sempat waktu viral gitu, banyak banget yang tanya ini. Tapi kalau misalnya aku bisa ngerangkum dengan cepat, itu banyak faktor di mana aku ngerasa aku tuh ngambil opportunity yang ada. Jadi kayak untuk nggak takut ngambil opportunity yang ada gitu. Jadi dari waktu aku dulu S1, dulu waktu itu bingung mau kerja apa enggak. Waktu itu aku di Amerika Serikat, terus mau nyariin kerja waktu itu susah banget buat orang internasional. Terus setahun sebelum lulus itu udah mulai nyari-nyari kan. Dan waktu itu akhirnya ada temen yang kayak suggest gimana kalau misalnya ngambil S2 gitu. Jadi waktu dari situ akhirnya aku ngambil S2, untungnya keterima. Setelah ngambil S2 di Harvard, waktu sebelum lulus juga waktu itu sempat ada ketemu sama beberapa delegasi pemerintah dan waktu itu sempat ditawarin untuk bergabung sama pemerintahan gitu. Dan waktu itu juga kayak sesuatu yang sebenarnya aku nggak expect bakal ngambil kan. Kayak dari pertama nggak ada pemikiran kalau misalnya mau masuk ke pemerintahan gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku decide untuk ngambil. Setelah ngambil di pemerintahan waktu itu di kantor staf presiden selama 1,5 tahun. Habis selesai baru setelahnya aku pergi, aku resign dan aku masuk ke dunia training dan pengajaran di kampus gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang terjadi itu aku ketemu dengan seseorang atau ketemu dengan sebuah opportunity dan akhirnya mencoba untuk mengambil opportunity tersebut gitu. Dan ini ya sama seperti waktu aku udah di kampus bareng sama Institut Asia juga. Jadi waktu itu nggak ada tujuan mau jadi rektor gitu. Kayak nggak ada apa ya Mbak Hana? Nggak ada bener-bener kepikiran gitu sama ya? sekali gitu ya. Iya, tujuannya bukan untuk menjadi rektor gitu. Oke. Tapi pas memang waktu itu sempat ada kesempatan di mana kita ada perguruan tingginya gabung. Jadi dulu sebelumnya ini di bawah satu yayasan ada 2 perguruan tinggi yang terpisah. Oh. Jadi statusnya itu apa ya? Sekolah tinggi. Setelah statusnya sekolah tinggi. Okay. Ya, lalu mereka bergabung jadi institut. Jadi dia ngeluarin Dikti ngeluarin izin untuk mempersatukan jadi institut. Nah, waktu itu akhirnya mereka nyariin kandidat rektor dan akhirnya waktu itu juga ya pas saya ketemu dengan opportunity tersebut gitu. Jadi banyak banget apa ya?
kesempatan-kesempatan yang keluar yang tidak disangka, tapi akhirnya aku nyoba untuk ngambil. Mungkin gitu sih. Keren Kalau banget. Ini milenial banget ya. Opportunity harus diambil gitu ya. iya, nggak disangka-sangka. Kayaknya yang lebih milenial tuh kayak nggak di plan, tapi terjadi gitu. Iya, dan bisa mengatasi semua seluk-beluk dan apapun yang terjadi di situ gitu kali ya. Waduh, ya berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk mengatasi gimana Keren lagi pasti. gak ada cara lain. Jadi sedikit cerita, saya kenal Mbak Risa ini mulai 2016 ya kalau nggak salah. Jadi Iya, dari titik itu sampai sini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa sih saya lihat. Jadi nggak akan ragu lagi. Saya juga melihatnya nggak akan ragu seorang Risa itu bisa jadi rektor. Oke. Waduh, thank you. Iya, kita kayaknya ketemu waktu itu, aku masih itu ya, bantuin di kampus buat bikin program-program di kampus buat Iya benar-benar program-program masuk iya, ke waktu itu campaign-campaign masih gitu ya. waktu itu memang awal-awal kan mulainya sambil ngajar, sambil juga bikin-bikin acara buat kampus, buat Oh mahasiswa, buat dosen iya gitu. ya benar-benar keren. Mm-mm. Kalau konsep ideal seorang leader itu gimana sih menurut Risa? Konsep ideal seorang leader. Ini kalau menurut aku tuh personal ya, kan banyak banget ada yang prefer leader yang benar-benar ngasihin apa ya, tas kerjaan itu satu one by one, sangat kayak detail gitu ya. Ada yang kayak lebih santai gitu ya. Kalau aku sendiri mungkin aku mikir yang paling pertama leader itu perlunya nunjukin direction. Apakah itu mau lebih mendetail, otoriter, atau mungkin lebih nyantai. Tapi yang penting itu menurut aku ada direction. Terus yang kedua itu mau membuat teamwork itu jalan. Karena menurut aku nggak mungkin seorang leader itu kayak bisa menyelesaikan kerjaan-kerjaan dengan mereka satu orang gitu, dengan satu orang leader aja gitu. Pasti perlu bantuan dari tim-timnya kan. Oke, membuat tim yang sesuai dengan arahannya gitu ya. Iya, bukan hanya membuat, tapi juga gimana caranya buat ngefasilitasiin tim itu biar mereka bisa jalan barengan gitu. Mungkin ada bagian yang jalannya tetap ada kerjaan yang individu, tapi di mana ada kerjaan secara garis besar itu bekerja sama, bisa untuk melakukan hal tersebut. Aku percaya juga kalau Mbak Hana pasti ngerasa kayak teamwork itu penting nih, biar gimana caranya kerjaan itu kayak maksimal gitu. Ya, banget. Ya, dan mungkin kalau aku bilang yang ketiga, aku nggak ngerti ya, ini personal banget. Aku ngerasa penting banget untuk punya tim. Jadi misalnya leader mempunyai anak buah yang mempunyai otonomi gitu. Jadi otonomi. kalau misalnya mereka bisa diberikan sebuah kebebasan untuk membuat sebuah keputusan dan bisa grow sendiri gitu. Karena banyak banget kayaknya orang-orang itu yang idenya keren-keren, bagus-bagus, tapi belum ada kesempatan untuk membuktikan hal tersebut. Tidak bisa gitu. terfasilitasi dengan baik gitu ya, ide-idenya. Dan itu kan kayaknya kalau memang ya, aku ngerasa juga sih waktu ini sudah jadi rektor pun, atau mungkin dulu waktu magang project, atau mungkin dulu masih waktu di pemerintahan pun, itu kayak kalau misalnya kita jadi lead projectnya, itu resikonya kan gede. Jadi kalau misalnya biarin orang lain untuk untuk ngambil sebuah keputusan yang bukan keputusan kita, itu kayak bener nggak ya gitu, kayak dipikir-pikir kayak matang-matang, karena takut salah, takut nanti hasilnya kurang gitu. Tapi malah menurut aku itu yang penting gitu, kayak yang penting adalah untuk mau take the leap, untuk membiarin tim itu untuk jalan sendiri dan grow sendiri. Itu yang menurut aku nanti grow-nya bisa gede banget gitu. Keren. Iya. Nah, ngomongin tim nih. Pasti di Asia itu cross generation-nya tinggi banget ya. Iya, Aku lumayan. yakin. Oke. Terus as a millennial leader ya, cara berpikirnya itu gimana supaya bisa nyatukan itu semua? Misalnya nih, pengen lebih dekat ke tim, pengen turun ke lapangan, karena kan selama ini yang namanya leader itu jarang ya. Itu kan culture, jadi agak jarang harus langsung turun ke bawah. Nah, ini kan perubahan culture yang sangat signifikan. Kita pengen tahu gimana Mbak Risa ini melakukan pendekatan ke timnya. Melakukan pendekatan sebagai milenial ya? Ya, dengan tim yang usianya pasti bervariasi, bahkan jauh di atas kita kan? Iya, benar-benar.
Mungkin ini sekarang kita lagi masa-masa corona krisis gini sebenarnya itu membantu banget sih kalau saya. Membantu dalam artinya gini, karena aku ngerasa semua ini kita sama-sama nggak tahu keadaan kita gimana. Kayak ini kan sesuatu yang new banget nih, Mbak Hana. Jadi kayak sama-sama aku ngerasa, terutama yang senior-senior ngerasa kalau misalnya aku atau tim-tim yang mungkin lebih muda itu mempunyai expertise di teknologi. Jadi lumayan bisa didengerin gitu, lumayan bisa dengerin karena kayak ada expertise lain yang mungkin bukan di keilmuan tapi mereka bisa belajar dari kita gitu. Jadi mungkin approach-nya bisa dari situ. Apakah sebelum ini pun sebenarnya juga kita introduce kayak misalnya new teknologi atau mungkin mau coba di gimana caranya kita nyoba online classroom. Meskipun dulu kita baru nyoba 2 kelas doang sih sebelum corona ini dan sekarang kayak kepaksa semuanya harus gitu kan. Tapi keren. ya pendekatan seperti itu dan juga yang pasti itu harus respect ya. Apa ya? Alterkasi gitu kayak pasti nggak enakan gitu, tapi so far untungnya oke. Dan mungkin yang ketiga nih yang paling penting ini di sini untuk sama-sama bekerja sama untuk memperbaiki kampus, untuk membuat kampus ini lebih baik, lebih nyaman. Jadi sama-sama tahu kalau di dalam itu kita memang mau melakukan hal tersebut gitu. Jadi don't take it hard gitu. Kalau misalnya kita ada kayak nggak enakan ya kayak kita selesaiin gitu. Oke nih Mbak Risa, as a problem solver ya, what is the most complicated thing yang pernah dihadapi sejak awal jadi rektor? Wah, kalau yang selama ini aku ngerasa paling berat dan complicated ya, in this short period of time, 6 bulan ya. Itu short. Menurut aku ini menghadapi sesuatu faktor eksternal yang tiba-tiba datang sih ya. Pasti semuanya aku ngerasa di keadaan sekarang kita ada di tengah-tengah COVID ini, semuanya pasti merasa kalau misalnya harus ada adjustment baru karena semuanya itu datang tiba-tiba dan mau nggak mau kita dipaksa untuk membuat sebuah pekerjaan kita itu jadi lebih baik ataupun kita mengadaptasi cara-cara baru. Itu semua akhirnya kita dipaksa untuk melakukan hal tersebut. Nah, saya sebagai rektor menurut saya memiliki sebuah responsibility yang lebih. Gimana caranya nih ada mahasiswa di kampus Asia yang jumlahnya 2.500-an ya, dengan dosen-dosen yang sekarang ini semuanya jadi work from home. Itu gimana caranya biar semuanya masih lancar dan semuanya itu masih nyaman untuk sama-sama melakukan pembelajaran gitu. Dan ini mau nggak mau kan nggak boleh stop ya. Untuk persiapan di kampus, untuk kegiatan-kegiatan kampus, dosen-dosen pun masih harus ada penelitian. Nah, gimana caranya nih semuanya itu bisa dilakukan dengan lebih nyaman. Gitu sih, itu menurut saya yang berat dan perlu banyak adjustment gitu. Adaptasinya luar biasa ya nih, berubahnya langsung soalnya. Benar, saya yakin juga Mbak Hana juga pasti banyak banget adjustment kan. Dan teman-teman yang dengerin juga pasti ngerasa ini sebuah tantangan lah yang sama-sama kita harus hadapin barengan gitu. Banyak banget. Contohnya ini yang kita lakukan sekarang. Jadi buat teman-teman di luar sana, sebenarnya kita udah bikin ya, Mbak Risa kemarin tuh recording YouTube ya kalau nggak salah bersama dengan Miki. Miki ini adalah Miki anjing saya ceritanya nih teman-teman. Anjing saya toy poodle yang lucu banget. Gitu. Lucu. Bayangin ya, anjingnya lucu, Bu Rektornya cantik ya kan? Aduh, terima kasih. Oke nih ngomongin dipuji terus. Iyalah, bangga, saya bangga. Oke, ngomongin krisis nih, corona. Pengen tahu your new ideal habits ya during this time ini apa? Kira-kira yang bisa di-share mungkin kita pengen tahu. New ideal habit itu menurut saya gimana caranya aku ya, ini secara personal itu bisa membuat sebuah tempat yang nyaman gitu di rumah. Kalau misalnya mau bilang habit, itu gimana caranya pagi-pagi itu udah siap-siap dan bisa paling enggak itu ready untuk beraktivitas. Terutama kayak sekarang ini kan kita di rumah terus, nggak keluar, itu kayak gampang banget untuk kita ini udah di atas ranjang terus gitu. Ya, gravitasinya tinggi emang. Gravitasinya susah nih buat dilawan. Bener kalau bisa ya udah banget. tidur itu.
Harus tidur, apa nggak kalau nggak nyantai, tapi akhirnya kayak nggak serius kan. Jadi menurut aku itu sih awal-awal gimana caranya ready. Jadi kadang ada exercise, tapi sekarang exercise lebih di sore-sore sih kalau misalnya aku sendiri. Terus yang habit yang aku terus lakuin itu sebenarnya itu ada honest learning yang dulu aku pernah sharing sama Mbak Hana nggak sih? iya, ya 100 days itu ya. Iya, jadi ceritanya nih sebelum COVID sebenarnya dimulai. Tapi karena sekarang ini pas di tengah-tengah ada COVID, jadi terus-terusan dan untungnya setiap hari lumayan konsisten untuk ngepost sebuah learning yang aku dapatkan di hari itu. Apakah itu mungkin sebuah insight baru, apa mungkin waktu aku lagi refleksi back to sebelum-sebelumnya, itu dibuat sebuah learning dan aku post di Instagram gitu. Jadi menurut aku sih itu juga menambah sebuah kesadaran tersendiri lah. Oh berarti hari ini juga aku what did I learn gitu, what did I get. Iya, ya, ada Seperti evaluasi itu. setiap hari gitu ya. Dan Iya. ada pembelajaran Jadi baru kalau setiap hari. Mbak Hana atau teman-teman mau ikut boleh juga loh. Iya, aku tuh jujurnya menunggu sih setiap saat, tapi kadang Mbak Risa juga ngepostnya malam gitu ya. Iya, jadi terpaksa kan ini kayak Instagram itu kenapa di-post di Instagram itu kan biar ada accountability partner. Tapi Ya, karena benar, sayanya benar. ini tipe SKS ya, jadi didorong oleh deadline. Jadi mau nggak mau nanti midnight jam 11 gitu. Percaya, Jam 11 baru ya udah nge-post gitu. Itu nggak salah Gitu. kok, karena kan setelah di akhir hari kita melakukan evaluasi baru di-post gitu kan. Nah kalau buat Bahana nanti aku postnya lebih cepet deh. Jam Oke. 10. Bukan Jam 10, 12. oke. Tapi emang banyak belajar sih dari postingan Mbak Risa setiap hari learning itu ya. Jadi kita akhirnya oke, memang setiap hari aku harus evaluasi paling nggak, atau apa yang sudah aku dapatkan hari ini. Ada satu lagi sih. Itu juga memang waktu itu aku ngobrol sama temen kan, dan temanku yang sama-sama bikin Anes, ini benernya Start It Out itu aku dikasihin ide nih sama waktu itu pacarku sih, bilang kayak kamu kok nggak nge-post something gitu setiap hari gitu loh gitu. Kayak dia yang bilang 100 learning days. Nah terus abis gitu aku sama temanku yang bikin Here Anes itu kita mikir kayak benernya learning kan bisa happen anywhere gitu nih Mbak. Jadi kenapa kok kita nggak nge-share apa mungkin itu something really small, itu kayak nggak apa-apa. Itu kayak kita ngerasa bakal create sebuah meaning dan kayak apa ya, ke rasa nyaman baru gitu, rasa happy baru, kepuasan baru gitu. Iya. Jadi akhirnya kita buat cuma 100 hari, kayaknya agak berat buat orang-orang untuk terus-terusan ya. Iya, jadi aku baca teman-teman Anes bikin yang 7 harian ya kalau nggak salah ya. Dan jujur aku pengen ikut sih, dan teman-teman di sini juga sering melihat dulu karena kita mungkin tidak sekeren Mbak Risa gitu ya. Oh enggak sih. Itu mitos. Oh, mitos yang harus dihilangkan sebenarnya. Ini mitos yang beneran kayaknya kalau yang ini. Oh enggak, itu enggak benar itu. Soalnya learningku pun aku sebenarnya pertama-tama itu maksa diri sendiri untuk nulis gitu. Dan aku ngerasa kayak tulisanku gak sebagus itu gitu loh. Jadi kayak aduh aku nulisnya gimana ya gitu. Kayak self conscious. Tapi setelah lama baru kayak kerasa, baru jadi lebih natural gitu loh. Lebih nyaman ya menulis, menceritakan lebih apapun. Nyaman. Dan itu sangat menginspirasi sih. Banyak teman-teman kita juga menunggu dan belajar banyak dari tulisan-tulisan Mbak Risa dan teman-teman yang di-repost sama Mbak Risa. Waduh, terima kasih. Saya jadi senang banget. Oke, saya tunggu 7 harinya. Memang yang short challenge aja buat teman-teman di Hana Oke, aku coba ya. Coba. Saya repost. Siap. Satu lagi dong, ini pengen banget tahu. Ini kan perempuan muda ya, dengan seabrek kesibukan. Aku pengen tahu gimana cara bagi waktu, dan aku yakin ya, sepertinya Mbak Risa nggak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri selain ada tim. Ini apakah ada yang bantu? Ini arahnya udah tahu ya Mbak Risa kemana ya? Iya. Ada nggak sih yang bantu itu siapa gitu? Oh gitu. Jadi ini kayak pertanyaannya menjurus banget. Saya jadi gini nih teman-teman. Jadi ceritanya aku kan waktu itu sempat ada personal assistant. Tapi waktu itu dia pergi ke Jakarta karena ditawarin kerjaan lain. Jadi waktu itu aku sempat ketemu nih sama Mbak Hana dan aku bilang aku lagi nyariin. Dan ternyata di Hana Gemintang ada sekolahan untuk PA kayak setahun ya Mbak Hana ya. Iya, wow. Jadi dari Hana Gemintang PA-nya
Mbak Risa? Gitu. Jadi saya kan bikin biar itu nggak apa Mbak Hana ini menceritakan kok sudahan Iya, gitu. iya, iya. Menceritakan. Bener banget dari Hana Gemintang gitu. Oke, mungkin kasih testimoni sih Mbak Risa. PA ini Iya. bisa apa aja, terus lulusan dari Hana Gemintang nih bagus nggak gitu buat Mbak Risa secara personal? Sejujurnya aku expect-nya waktu itu ya, itu hanya untuk mendapatkan CV, beberapa CV nih, terus nanti aku yang nanti milihin. Tapi kayaknya tim Hana Gemintang sama Mbak Hana ini go beyond it gitu, udah mereka langsung milihin kayak di interview sendiri nih. Iya Kayak di dong. interview sendiri, dipilihin sendiri background-nya, aku kayak loh nggak apa-apa, kayak aku nggak apa-apa untuk nginterview sendiri nih gitu. Ya aku cuma perlu kayak orang-orang yang memang tertarik gitu. Tapi ternyata udah ada proses pemilihan juga di belakangnya. Jadi waktu itu aku ngerasa dapet orang kandidatnya, aku ngerasa cocok untuk aku dan tipenya memang kayak tipe hardworking gitu ya. Jadi ya aku ngerasa beruntung lah dibantuin sama Hana Gemintang. Kayak, memang susah soalnya untuk nyariin orang yang apa ya, yang cocok untuk menjadi PA gitu, dan yang mau untuk menjadi PA. Benar, butuh yang seritme gitu ya. Iya benar. Dan juga kayaknya nggak semua orang itu kayak kan it's a different kind of work gitu. Kayak menurut aku career progression juga nggak gitu gede, tapi learning opportunity-nya gede gitu. Benar. Jadi for someone yang kepingin career progression itu susah gitu. Dan nggak semua orang mau. Tapi untuk yang mau dan niat itu bisa bagus banget gitu. Yes. Oke. Sebenarnya nggak ada pertanyaan lagi sih Mbak Risa. Mungkin aku ambil kesimpulan ya dari perbincangan kita hari ini dengan topik Leading Across Generation Team as Millennials. Jadi ada 3 poin. Kalau salah dibetulkan, kalau kurang tambahin ya Mbak Risa. Yang pertama adalah give our team some space. Nah itu penting banget. Jadi memberi kepercayaan juga untuk mereka dan bisa grow dengan sendirinya. Yang kedua, kita bisa build something together. Jadi tidak hanya memberi direction, tapi kita bisa sama-sama mencapai goal dengan motivasi yang senada tadi. Dan yang ketiga, dari aku lihat Mbak Risa ini lebih menyediakan sebuah community atmosphere daripada workplace atmosphere. Kira-kira gitu gak sih? Oke, aku setuju sama yang 2 pertama. Community atmosphere, iya juga sih sebenarnya. Kayak ya mungkin itu ya, jadi ketika bisa mereka put it better ya. Kayak memang bener sih kayak gimana caranya nyaman di komunitas tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang community space, bener sih. Kayak community environment, gimana kita tuh saling support gitu ya. Jadi bisa lebih, jadi ketemu di situ juga lebih belajar banyak, lebih sharing. Nah jadi hal-hal yang mungkin tidak kita prediksi ada di tim kita. Mereka sudah memikirkan hal tersebut gitu. Misalnya dia lebih nyaman juga untuk berbagi ide dan lain sebagainya. Iya gitu banget sih. Aku nggak tahu ini cocok apa nggak buat teman-teman semua ya. Tapi kayaknya buat aku ini yang buat I find work best gitu. Dulu mungkin aku pernah di tim sama orang, jadi ada orang lain yang nge-lead, aku jadi timnya nih. Dan sekarang aku yang nge-lead tim, menurut aku ini sesuatu yang aku ngerasa paling nyaman buat aku dan membuat aku sendiri sebagai anggota tim itu bisa grow lebih gitu. Luar biasa. Oke Mbak Risa, aku yakin ini sangat menginspirasi teman-teman di luar sana yang seumuran sama kita atau di bawah kita. Ya aku yakin. So mungkin next kita harus ngobrol-ngobrol lagi Mbak Risa. Dan terima kasih banyak waktunya kali ini di pod kedua. Dan akan ada pod-pod berikutnya kita akan ngobrol lagi lebih panjang, mungkin lebih berat. Atau dengan ide-ide Mbak Risa buat anak-anak muda di seluruh Indonesia. Waduh. Mau ngomongin apa aja. Oke, ada ini. Saya yang terima kasih banget sih sudah diundang. Jadi semoga ini bisa berguna deh buat teman-teman yang dengerin. Ya, oke. Thank you. Oke Mbak Risa, terima kasih waktunya, terima kasih inspirasinya, semua yang disampaikan luar biasa. Dan buat teman-teman Hana Talks, have a good day, stay safe, and enjoy the show. Thank you.